Presentasinya, teman-teman, sudah siap belum? Halo. Hari ini yang presentasi siapa ya? Yang bertugas untuk jadi juru bicara kelompok. Halo, gimana? Sudah bisa dimulai belum? Halo. Bentar, Pak. Ini suaranya apa buruk ya? Yuk, masuk. Halo, teman-teman. Ya, halo Pak, selamat pagi. Sudah bisa dimulai belum? Ini langsung dipaparin hasil diskusinya kita, Pak. Oh iya dong, kan hari ini gitu. Jadi saya harapannya teman-teman sudah selesai, terutama yang tim branding untuk presentasi hasil dari apa namanya tugas kalian kemarin untuk membuatkan apa namanya materi yang sudah saya sampaikan kemarin. Saya izin dibantu share screen sama Mas Aldi ya, Pak. Bentar, aku tuh bukan ini soalnya. Saya tak mintanya untuk jadi host ya, aku juga bukan, nggak bisa. Dalam. Nah, ini udah.
Apa ya? Yang pertama ini ada visi misi. Kemarin kita ngambil visi misinya dari ini ya, apa namanya? Misinya ngambil dari Perwali. Buat Prodamasnya ada dari visinya ada meningkatkan partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam pembangunan di tingkat kelurahan yang berbasis di wilayah rukun tetangga dengan prinsip transparan, akuntabel, partisipatif, dan berkelanjutan. Untuk misinya sesuai dengan tujuan Perwali, yang pertama memfasilitasi masyarakat dalam mengidentifikasi masalah dan membantu mengartikulasikan kebutuhan. Yang kedua ada memfasilitasi pembangunan sarana dan prasarana lingkungan RT. Yang ketiga ada meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan, dan kepemudaan. Dan yang terakhir ada meningkatkan peran serta mendorong keberdayaan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan. Untuk branding dari Prodamasnya, yang pertama dari brand personality-nya, kita ingin membangun sosial media Prodamas jadi akun yang asik, gaul, dan modern, namun tetap informatif dan juga komunikatif. Jadi kita ngerasa bisa jadi teman buat audiens kita di sosial media. Dan pembawaannya nggak terlalu kaku seperti akun-akun pemerintahan. Jadi bisa dibawa asik gitu. Untuk brand voice-nya, kemarin saya dan teman-teman branding mau memakai sebutan Damas untuk admin dari akun Prodamas. Untuk sapaan-sapaan audiensnya, kita bisa pakai sahabat Damas atau teman Damas. Buat brand style guide-nya, kita pakai warna dominan sesuai warna logo Prodamas, yaitu ungu sama kuning. Terus kita kasih tambahan warna background warna putih, biar terlihat cerah dan bersih. Pemilihan fontnya juga pakai font yang jenis sans serif biar nggak terkesan kaku. Selanjutnya ada brand style guide-nya, itu buat warna sama paduan fontnya. Selanjutnya ada contoh feed sama isi konten. Nah, buat Instagram rencananya kita mau pakai tatanan kayak yang di sebelah kiri, yaitu bergantian antara warna putih dengan warna ungu. Warna ungunya nanti di tengah, jadi biar kelihatan rapi. Terus nanti kalau misalkan kontennya, isi kontennya itu bakal nggak cuma tentang update pembangunan ini ya, RT, RW, atau kelurahan. Nanti kita juga kasih konten-konten tips atau informasi-informasi menarik tentang Kota Kediri. Buat kontennya nanti kalau misalkan buat yang tips-tips dan fun fact kayak gitu, kita pakai ini ya, carousel di slide pertamanya itu sama kayak contoh di sebelah kanan, kita bisa masukin vektor-vektor untuk update tentang pembangunan yang pakai konten foto. Itu kita rencananya dikasih filter vignette gitu, Pak. Pinggirnya warna ungu, jadi nggak terlalu kontras sama postingan-postingan lainnya. Untuk hashtag-nya kita pakai Kediri Mandiri sama Prodamas Berdaya. Ini kemarin untuk diskusi World Banks-nya, 3 kata yang menggambarkan Prodamas, kita ambil kreatif, inovatif, dan
partisipatif. Terus untuk 3 kalimatnya kita masih kurang 1. Yang 2-nya udah ada seperti yang udah ditampilkan, membangun dan bersinergi bersama Prodamas, berkolaborasi dalam percepatan pembangunan. Untuk powerful statement-nya kita pakai bersatu padu mewujudkan pembangunan masyarakat Kota Kediri untuk meningkatkan kesejahteraan melalui kolaborasi. Dari sosial media ini, kita nerapin target audiensnya untuk masyarakat Kota Kediri dan masyarakat umum di usia produktif 15 sampai 64 tahun. Lebih jelasnya kita ngambil Gen milenial, Gen Z, sama post Gen Z. Tapi prioritasnya ada di Gen Z yang persentasenya 27,79% dari jumlah masyarakat Kota Kediri. Dengan latar belakang pelajar, mahasiswa, dan pekerja. Untuk gendernya kita ngambil perempuan dan laki-laki. Sedangkan unique selling point dari Prodamas sendiri itu udah pada teman-teman juga udah pada tahu kalau itu tuh program bottom up yang turut mengikut sertakan partisipasi masyarakat untuk pembangunan kota. Nah, sedangkan masalah yang dihadapi buat branding Prodamas itu ada desain dan bahasa yang kaku untuk akun-akun pemerintahan biasanya. Terus untuk Prodamasnya sendiri, Prodamas belum ada penyampaian mendetail untuk update-update-nya di sosial media. Nah, ini ada shot yang udah kita kumpulin. Buat Prodamas, strength-nya nanti kita mau bikin isi konten yang santai tetapi tetap informatif. Terus akunnya juga komunikatif. Nanti kita bakal ngadain kuis-kuis interaktif di Instagram Story. Terus ada ciri khas dalam nama sapaan juga. Untuk weakness-nya, kita dari tim branding kurang SDM dan SDP dalam pengelolaan medsosnya. Terus ada branding ini masih kurang ya, seperti yang udah disebutin tadi. Untuk opportunity-nya, Prodamas ini belum ada program yang sejenis, jadi belum ada saingan yang benar-benar jelas untuk program pemberdayaan masyarakat ini. Terus Prodamas sendiri juga udah diketahui sama masyarakat setempat, dan beberapa RT dan kelurahan di Kota Kediri juga udah memiliki Instagram sendiri. Treatnya kurangnya exposure dari kompetitor dan akun kompetitor yang udah lebih besar dan berpengalaman. Sekian hasil diskusi kita dari tim branding dan teman-teman. Oke, ini teman-teman semua ngerjakan atau hanya tim branding sih? Kemarin tim branding udah nyusun ininya Pak, dasar-dasarnya, terus didiskusiin sama teman-teman semua, udah dikasih saran dan segala macam. Jadi bareng-bareng. Oke, slide terakhir, Vina. Aku lihat slide terakhir, yang nomor 7 tadi. Yang pertama soal SWOT, strength. Strength-nya itu akunnya ya, Prodamas itu. Jadi strength-nya itu strength-nya Prodamas itu apa gitu loh. Artinya misalnya tetap informatif, akun yang komunikatif itu kan nanti bukan strength ya, itu lebih ke bagaimana nanti kalian itu brand voice-nya itu akan seperti apa, do don'ts-nya itu apa gitu. Kalau jadi strength-nya itu usahakan kamu tahu nih kelebihan Prodamas itu apa. Jadi kenapa orang akhirnya harus melihat Prodamas sebagai sebuah produk yang keren kan gitu. Itu strength-nya. Jadi kalau secara
secara apa ya, kalian saya lihat masih kurang presisi untuk mendefinisikan strength-nya Prodamas. Ini masih kalian akan seperti apa di medsos kelak ini kan gitu, masih itu kan gitu. Jadi padahal ini medsosnya aja belum dibuat, jadi strength-nya itu belum ada sebenarnya. Ini masih akan rencana kalian seperti apa. Dan ini lebih ke plan ke depannya, voice-nya akan seperti apa. Weakness-nya udah benar. Yang kurangnya branding Prodamas. Justru apa namanya, ini sudah benar justru malah. Artinya kurangnya SDM dan apa namanya, ya masih nol, bahkan belum punya akun, itu weakness-nya kita, jadi masih nol followers, masih belum ada postingan sama sekali. Opportunity-nya benar, ini sudah mendapatkan banyak award juga kan. Threat-nya yang juga kurang presisi, artinya threat itu kan ancamannya apa sih, Prodamas itu, apakah dia tidak sustain, atau apakah ancaman dari luarnya apa kira-kira yang akhirnya bisa menggagalkan rencana kalian, atau akhirnya jelek nih, apa namanya, strategi apa namanya, brandingnya tidak bisa tercapai nih, apa namanya, sosmed strategisnya gara-gara ada ancaman ini. Nah, ancaman ini yang perlu diantisipasi gitu loh. Jadi kurangnya exposure dari kompetitor itu bukan sebuah ancaman, itu opportunity yang kita bisa masukin karena mereka kurang bagus kan. Itu kemarin kan juga dilihat oleh Krishna kan, dibanding katakanlah kompetitor kita dalam konteks internal di Pemkot itu English Massive. Oh, ternyata English Massive itu meskipun katakanlah sudah rapi apa namanya, postingannya, tapi ternyata kurang engagement kan gitu. Itu lebih ke masih itu nanti ke competitor analisis ya. Jadi bukan di SWOT ini gitu loh. Jadi threat-nya apa, Prodamas? Oh, masih banyak yang nyinyir tentang Prodamas karena ini dianggap kurang tepat sasaran. Misalkan seperti itu, dicari ya. Jadi kita nanti bisa mainkan sebagai isu di postingan kan gitu. Jadi tidak dari SWOT ini kita bisa mendeliver dan mengelaborasi untuk menjadi bahan baku kita di medsos nanti, di medsos strategi, karena yang kita eksplorasi akan ini dari SWOT ini gitu loh. Ini dasar kita, kuda-kuda kita harus presisi untuk mendapatkan analisis SWOT-nya agar kelak kita runningnya oke. Dan teman-teman juga masih apa ya, dalam perspektif social media management masih hanya sekedar apa ya, rapihnya grid, jadi belum membuat plan-nya akan gimana sama pillars-nya akan apa aja. Kemarin saya sudah minta teman-teman untuk bikin konten pillars. Jadi yang pertama mungkin soal education, apa sih Prodamas, programnya apa aja, misalkan contohnya seperti itu. Kedua mungkin soal apa namanya, information. Ketiga mungkin soal apa ya, profil, misalkan profil para ketua RT misalkan yang as a leader in apa, sebagai leader di program ini gitu loh. Jadi kan ini kan per RT, artinya kalian juga bisa menjadikan mereka sebagai apa istilahnya, bahan baku untuk konten kalian di profiling atau gimana gitu. Jadi masih belum ada rencana akan seperti apa plan-nya, plan sosmednya. Mungkin aku mau share screen bentar, jadi nanti biar kalian lebih clear apa-apa.
Jadi ini sudah muncul teman-teman. Sudah. Halo? Udah muncul, Pak. Oke. Jadi nanti tak kirim ini ya, tak kirim apa namanya, bentar saya kirim di Slack. Soalnya saya ada 2 meeting, cuman nggak apa-apa. Nah, oke ya, ini saya kirim di Slack kalian, nanti bisa di-copy aja, jadikan sebuah panduan untuk mempermudah apa namanya, bagaimana kalian membuat strategi branding lewat sosial media. Jadi lebih ke kita akan banyak dan akan fokus di sini karena memang bagaimanapun ada opportunity untuk apa ya, lebih adanya sosmed ini kita lebih pilihannya lebih mudah karena pertama kita nggak punya budget untuk promosi di koran ataupun di televisi ataupun di media online ya. Kalau kita bicara advertising kita nggak akan ke sana karena kita tidak ada penganggaran untuk itu. Jadi kita akan maksimalkan sosmed tim scale up yang di branding ya, kita akan manfaatkan sosmed. Jadi kenapa kita harus benar-benar strategi kita harus bagus agar sosmed kita nanti lebih unggul dari kompetitor. Makanya nanti itu harus dicari benar-benar kompetitornya. Harapanku kemarin bahkan di presentasi kalian itu sudah muncul kompetitornya siapa aja nih atau program apa aja, baik yang di Pemkot ataupun di luar Pemkot Kediri. Itu tolong nanti secara gamblang untuk mulai dijelaskan karena terlalu minimalis sekali tadi itu. Harapanku karena kalian itu banyak orang yang terlibat, seharusnya bisa lebih presisi untuk menjelaskan apa namanya menjelaskan lebih detail apa aja yang kalian akan bikin. Oke ya. Ini teman-teman harus benar-benar mulai dari ini. Prodamas itu apa sih? Makanan apa sih yang itu kan? Program apa? Keunggulannya apa? Ya tentunya karena ini pemerintah visi misinya ada apa di Prodamas itu. Jadi tolong didetilkan. Jadi mulai dari sini background overview-nya, problem statement-nya, audience insight. Kalaupun belum ada medsos kan ini di skip aja bahwa audiensnya ya warga Kota Kediri. Ini belum, skip aja. Ini nomor 5 water analisis. Tolong dimasukin sama tadi aku belum lihat action plan-nya seperti apa. Bahkan belum dibuatkan akunnya di situ tadi, username-nya. Jadi bukan harusnya sudah mulai dibuat template-nya, ini udah mulai dibuat ya.
Sebentar deh, aku akan berikan atas screen. Oke, ini saya ganti aja. Saya ganti proyekku di Revoyu kemarin waktu aku ikut sosial media manajemen di Revoyu, advance social media management. Jadi teman-teman harus mulai dari ini tentang Prodamas itu apa sih? Dibuatin ini mulai dari sini. Terus kenapa harus ada Prodamas? Itu visi misinya Pak Wali Kota itu kemarin kenapa sih kok sampai ada Prodamas itu? Tolong ya, ini frameworknya gini. Ini framework yang menurutku tidak terlalu berat karena ini program di week 0 waktu di Revoyu. Aku ikut kelas advance social media di Revoyu 8 minggu kemarin dengan teman-teman di Tokopedia, teman-teman di TikTok dan Nokia itu Flip juga. Jadi aku 8 minggu belajar di Revoyu untuk ini kemarin. Unique selling point-nya seperti ini. Jadi urutannya teman-teman dilihat ya. Jadi di sini mulai dari sini tentang Prodamas. Kedua itu ini why, kenapa ada Prodamas dari sana. Terus USP-nya apa? Jadi Prodamas itu unique selling point-nya apa sih? Gitu kan. Terus itu kemarin yang saya bilang kata-kata apa yang bisa mendistribusikan brand ini secara simple. Terus SWOT-nya ini. Jadi apa sih kelebihan dari Prodamas itu? Kelebihannya apa? Terus kelemahannya apa? Ini kemarin ini aku bikin tugas, jadi akhirnya harus bikin akun baru, benar-benar dari baru. Jadi produksi video juga dari baru karena nggak main-main tugasnya. Jadi harus benar-benar. Jadi pagi aku bekerja, malam aku kelas. Setiap hari seperti itu sampai jam 12 sampai jam ini. Jadi Jumat harus tugasnya selesai, Sabtu harus presentasi. Jadi ini salah satu tugasku di Revoyu kemarin. Ini akhirnya aku menemukan kompetitor. Jadi aku melihat ada kompetitor yang kuat di segmen bisnis yang sama. Ini kalian biar bisa menggambarkan ya, kenapa aku kemarin minta nyari kompetitor, karena minimal kamu punya benchmarking. Jadi tahu aku harus melampaui ini nih gitu loh. Ya kalau kompetitornya karena Rumah Bahasa Surabaya, kalian harus melihat itu sebagai musuh untuk dilampaui dalam segi kompetisi yang fair. Jadi tidak terus nanti aneh-aneh, enggak. Kalian harus punya benchmarking. Programnya apa? Enggak ada tadi. Aku lihat enggak ada program yang kalian masukkan di presentasi kalian. Padahal dari kemarin udah ada permintaanku untuk cari kompetitor yang bisa dijadikan benchmarking. Bahkan kita harus nyari yang terbagus apa postingannya mereka. Kenapa kok bisa bagus postingan mereka itu? Dianalisa. Dan kuantitatif gitu loh, tidak asal. Teman-teman harus biasa untuk, kan ada teman-teman data analis tuh, itu dimanfaatkan untuk mencari
apa sih kelebihannya dari kompetitor, terus dilihat secara kuantitatif seperti apa, kenapa mereka bisa seperti itu, misalkan kenapa kok bisa bagus ini program-programnya Bandung, kenapa ada program di Pemkot Semarang yang keren, misalkan secara branding, itu dilihat, dianalisa, dan kalau bisa muncul datanya, tidak diawang-awang. Jadi masih, aku ngelihat teman-teman masih kurang maksimal mengerjakan presentasinya. Jadi ada waktu seminggu yang dikerjakan berkelompok, bahkan aku sendirian ini mengerjakannya, dan kadang-kadang juga masih apa ya semalam aku mengerjakan jam 2 pagi, jam 3 pagi gitu Pak, dan selesai itu loh. Nah, akhirnya kompetitor voice-nya seperti apa sih? Misalkan Rumah Baca Surabaya itu seperti apa sih mereka band voice-nya itu dicari, itu jangan seperti tadi itu masih di awang-awang. Aku nggak ngelihat engagement masif itu gimana. Betul, sudah beri contoh. Aku nggak ngelihat program lain katakanlah yang menurut kalian keren di kota lain, aku nggak ngelihat sama sekali gitu loh. Jadi kalian tidak akan punya panduan untuk achievement-nya lebih tinggi dari itu gitu loh. Karena masih sekedarnya kan. Aku banyak melihat memang perspektif teman-teman di sosial media manajemen itu masih sekedar bagaimana grid yang rapih, tapi tidak bagaimana menjadikan sebuah brand itu benar-benar masuk di, kalau bisnis kan conversion. Kalau di Prodamas nanti mungkin kelak kalau teman-teman mau nyebar kuesioner ataupun apapun di sosmed, nggak akan ada yang mau ngisi kalau tidak bagus sosmednya gitu loh. Jadi selama ini tolong dibedakan antara kalian sebagai admin sosmed yang tinggal upload sama dibanding dengan kalian sebagai seorang social media strategis gitu loh. Itu beda. Dan sosial media strategis tidak asal posting. Kalau hanya asal posting ya kalian bisa bayarin itu tukang desain nomor 1030 postingan per bulan itu ada, tapi nggak ada conversion di sana gitu loh. Makanya saya selalu bilang better kamu punya 4.000 follower daripada kamu punya 25k follower tapi nggak ada orang engage dengan kontenmu, nggak ada, kalau di bisnis nggak ada pembelian, nggak ada orang datang atau bahkan tutup kan gitu. Kalau kalian lihat teman-teman yang sudah kemarin mampir ke kafeku itu lihatin lah, aku cuma 4.200k follower, tapi bagaimana misalkan kafeku itu bisa lebih ramai dari mereka, bisa lebih bertahan dari mereka dan sustain dan bisa menghadapi pandemi dengan selamat kemarin itu. Karena memang aku membangunnya tidak main-main, tidak ngomong soal rapih-rapihan, tapi bagaimana akhirnya kegiatan marketingku itu berdampak dan bermanfaat dan dibutuhkan bagi audiens yang memang aku sasar gitu. Jadi aku tidak hanya sekedar sosmed admin, tapi ada event yang tak bangun di sana, ada keberpihakan di sana gitu. Jadi ini problem statement-nya IDN Live menurutku kan gitu. Ini dari nol untuk tugas kelas itu, tidak main-main. Jadi bahkan bikin beneran, kontenku sudah 4 di YouTube, itu tugas kelas. Sangat tugasnya tidak bisa disepelekan, itu tugas kelas berarti kan kalian tugas magang harusnya lebih baik lagi gitu loh. Jadi aku secara kita harus presisi gitu loh, kuantitatif untuk bisa menjelaskan sebuah analisa, tidak hanya kira-kira, asumsi itu tidak. Jadi harapanku kalian di sini ada teman-teman yang di data analisis, tidak asal-asalan ya. Bisnis goals-nya seperti ini karena memang ini akun yang belum monetize. Aku harapanku juga kalian juga di Prodamas ada goals-nya gitu loh. Ada goals-nya. Walaupun tidak ada bisnisnya ada goals-nya. Jadi harus jelas kalian akan ngapain sampai Januari atau Februari itu, kalian akan dapat apa sih di branding scale up Prodamas ini itu. Jelaslah, goals-nya apa? Tidak hanya sekedar selesai di magangnya.
akhirnya bagaimana sosial media bisa membantu dari goals itu kalian detilkan. Jadi kalaupun hanya Instagram dan TikTok tidak ada masalah. Kemarin aku udah bilang, kalian tidak perlu kok membuat semua sosmed, 2 aja cukup sebenarnya. 2 aja cukup. Tidak harus sedetil ataupun sebanyak ini gitu loh. Ini memang aku tidak memakai Facebook sih kemarin. Facebook hanya tak pakai sebagai business manager, sebagai kalau memang butuh iklan lewat sana gitu loh. Cuman harus jelas, tidak asal gitu loh. Harus jelas. Primary audience-nya tadi tidak ada. Kalian tidak nggak ada sedetil ini. Padahal semua materi kemarin ada. Gitu. Tolong nanti aku minta revisinya. Karena menurutku kalian itu berbanyak orang, ada banyak masukan, harusnya bisa lebih advance daripada apa yang kita kerjakan yang sendirian, di sela-sela kerja, di sela-sela ngajar, di sela-sela ngurus bisnis dan ngurus anak gitu loh. Jadi kalau problemnya itu lebih kompleks, artinya pembagian waktuku lebih kompleks daripada kalian, harusnya kalian lebih bagus, harapanku seperti itu. Kalau kalian benar-benar niat bisa sebenarnya, bisa, karena aku pun kalau bicara nggak niat, nggak selesai, nggak lulus cuma dari Revoyu gitu. Secondary audience-nya, jadi kalaupun ada primary audience, secondary audience-nya siapa? Kemarin aku bilang, oke, primary audience-nya kita itu, target kita apa sih di Instagram itu, di TikTok itu, terus dibuatin backup secondary audience-nya. Terus brand voice-nya akan seperti apa? Nah, ini brand personanya akan seperti apa? Jadi teman-teman harus presisi, tidak sekedarnya gitu. Nah, ini kemarin juga aku hanya men-set up 3, cuman Prodamas 2 aja cukup kok sebenarnya, nggak harus Twitter. Jadi Prodamas udah pakai 2 ini aja, nggak usah banyak-banyak. Yang penting itu bagus, jangan bikin semua tapi tidak maksimal. Jadi tolong teman-teman sampai sedetil ini. Aku kan kemarin sudah minta bikin username. Sudah bikin belum username teman-teman? Halo? Sudah bikin username belum? Sudah bikin akun maksudnya? Sudah, bikin akun belum? Sudah Pak, yang Instagram tapi masih kosong. Nah, nggak apa-apa. Makanya tolong nanti itu di harapanku udah ada tadi itu, dimasukin aja. Terus template-nya akan seperti apa? Terus pakai preview app deh kalau memang pengen rapi grid-nya. Jadi sebenarnya itu kan lebih baik kalau rapi, lebih baik pakai preview, itu lebih enak untuk menata. Jadi kalian tolong ya jangan postingan hari ini baru dibuat hari ini, tapi minggu depan akan posting apa sudah diplan mulai hari ini. Itu dibiasakan nanti biar kecuali ada momen marketing yang gede, misalkan ada hashtag yang sedang trending ataupun ada film di Netflix yang sedang trending juga, atau ada kejadian alam, itu baru dibuatin dadaan gitu loh. Ini dibuatin, tolong nanti tak kirimin band guideline-nya IndiHome deh. Jadi kalian bisa lebih menjelaskan lebih mudah itu loh. Jadi kenapa harus seperti itu? Kenapa sih kok pakai logo-logo ini, terus brand hero-nya apa? Brand archetype-nya apa itu si Prodamas itu. Jadi akhirnya ketahuan harus pakai warna apa. Teman-teman yang di branding saya pikir sudah lebih paham daripada saya gitu loh. Mbak Vina dan teman-teman yang desain itu lebih paham daripada saya. Harusnya lebih bagus, karena harapanku itu kalian itu belajar di bidangnya. Karena aku kan hanya seorang praktisi. Jadi aku
secara detail nggak paham lah, tapi ngerti strateginya aja gitu. Mood boardnya juga harus dibikin sesuai dengan tadi gitu, jangan asal-asalan. Meskipun juga ada, ini tak revisi sih kemarin, memang akhirnya aku merevisi mood boardnya karena sebenarnya aku kurang cocok akhirnya di warna-warna yang tak develop di awal gitu loh. Konten theme-nya seperti ini. Konten theme-nya seperti ini. Nanti konten pilarsnya seperti ini. Ini kalau di IDN Lab tugas kursusku. Konten passing-nya gini. Jadi harusnya teman-teman itu 3 bulan ke depan akan ngapain itu sudah punya plan, sudah punya fase-fase yang akan dikerjakan gitu loh. Apakah mau awareness full nggak apa-apa. Kalaupun memang cocoknya hanya awareness Pak, nggak apa-apa. Jadi tidak harus sampai ke consideration. Nggak apa-apa karena Prodamas ini masih baru akunnya. Jadi tidak harus ke conversion juga, tidak usah orang ngisi form nanti gimana nggak wajib kok. Yang penting itu rasional saja bahwa ini dan sadar diri bahwa Prodamas ini masih baru di sosmed. Oke. Kita hanya pengennya awareness Pak, tapi awareness-nya menasional itu lebih bagus gitu loh. Jadi tidak harus ada tahapan yang lain dulu secara marketing. Pilarsnya seperti ini. Teman-teman bisa kok bikin pilars 4 aja atau 3 aja Pak, nggak apa-apa. Yang penting disusun biar nanti punya plan, tidak gelambiang asal bikin nanti itu loh. Jadi bisa behind the scene bangun got misalkan atau pembangunannya atau kemarin udah beri contoh kan beberapa itu. Jadi bisa aktivitas kegiatan Prodamas yang non fisik itu dibuatin istilahnya feed blognya lah, informasinya atau feed newsnya. Reference ini sudah harus detail seperti ini nanti ininya. Mock-up-nya. Terus harus punya success metric ya. Jadi jangan pernah bikin sesuatu tanpa ukuran. Kalian harus punya metrik yang harus kalian capai. Jadi minimal akhirnya kalaupun melampaui itu alhamdulillah, kalau tidak ya mendekati. Kalau tidak punya matriks untuk targetnya, kalian tidak akan pernah kerja serius. Tidak ada yang nguber-nguber nanti gitu. Kalau punya target metrik seperti ini, kalian akan sangat mencoba untuk mencapai itu gitu. Oke teman-teman, ada pertanyaan, tolong direvisi karena jujur saya tidak happy melihat presentasi kalian. Karena kalian lebih bagus harusnya. Kalian multidisiplin, bisa diskusi lebih baik, dan desainer ada teman-teman yang desainer di sini, misalkan kuliahnya benar-benar di bidangnya, ada bidang data analisis, ada bidang masing-masing memberikan masukan sesuai bidangnya deh. Jadi biar nggak saur manuk dan tidak gelambiar. Jadi mungkin teman-teman Prodamas bisa Prodamas branding itu bisa membuat semacam minta masukan tapi per bidang aja, apa aja nih yang belum dimasukin. Tapi teman-teman yang kemarin katakanlah kayak Isa dan beberapa teman yang non branding yang pengen masuk di branding itu kalau bisa ya bikinlah, bantu salah strategi. Kalau yang udah pengalaman di sosmed manajemen ataupun sosmed strategis, tolong dibantu teman-teman untuk lebih clear menggarap strateginya itu lebih kelak itu nggak bingungin. Setelah itu nggak bingungin. Tak sharing lagi bentar. Jadi teman-teman nanti biar
Nah, ya, tak tunjukin bagaimana kalau di konten nanti kan ujungnya kan akan bikin konten tuh kalian. Jadi benar-benar harus riset. Setelah tahu apa namanya, setelah tahu kompetitor riset, kalian akan tahu apa namanya, kalian harus bikin apa nih. Tak cepetin dikit ya. Jadi setelah tahu seperti apa komputer kalian, weakness-nya seperti apa, mereka tuh ada weakness-nya gitu loh sebenarnya, karena memang ada strategi yang kurang organik kan gitu. Aku tahu lah bagaimana mereka akhirnya bisa seperti itu. Gitu. Akhirnya kalian akan tahu, kalian harus melampaui mereka itu seperti apa caranya, itu harus itu akan ketahuan gitu loh, caranya seperti apa. Jadi bentuk tim. Jadi harus ada bertanggung jawab, teman-teman. Jadi harus ada bertanggung jawab ya. Tolong nanti ada briefnya, ada timnya. Jadi makanya kenapa kemarin saya bilang yang pegang akun itu 2-3 orang aja deh. Yang pegang akun, yang tahu username dan passwordnya. Yang lain bantu dari sisi lain gitu loh. Ini kemarin kalau mau bikin carousel ya dibuatin ini draftnya, ini draft semua, ini draft, contoh draft ini. Ini draft. Draftnya. Ini pen voice-nya. Nah, kenapa harus bikin itu? Itu ada reason-nya, Tolong teman-teman harus benar-benar presisi. Jadi semua dibuatin draft. Nanti kalau bikin konten itu riset yang serius, copywriting yang serius, dan untuk ke desainernya si strategisnya, si copywritingnya itu copywriternya harus bikin ini draft dulu, baru draft seperti ini nanti dilempar ke Mbak Vina itu desain lebih bagus. Jadi tolong teman-teman kerjanya lebih, nggak contoh tadi Mbak Vina, nggak apa-apa ya. Jadi gini, misalkan si Krisna dipilih sebagai copywriternya Instagramnya Prodamas, bikin seperti ini dulu. Ini kelihatan ya screen saya. Bikin dulu draft, ini draft, dilempar ke tim desain, dibuatin desainnya, atau dilempar ke tim kreator kalau kata bikin TikToknya. Ini nanti seperti ini draftnya. Jadi teman-teman dibuatin apa namanya? Ini jelek. Kenapa jelek? Karena ini draft. Draft apa namanya? Copywriting-nya seperti ini, ya kan? Dibuatin tidak apa ya, nanti jangan nggak tersistem ya, semua harus tersistem, terpola dengan baik, terjadwal dengan baik, biar kerja kalian itu terukur dan ini maksimal, bisa memanfaatkan waktu yang dengan baik. Terus bikin yang gini, jadi jangan ini, pokoknya jangan sampai jangan seperti ini copywriting-nya, jadinya seperti ini. Nah, jadi harus ini ya, harus sebentar. Sama kok, jadi sama, jadi kegiatan itu juga seperti ini kalau nah, misalnya, ini akan ada Sumpah Pemuda kan, jadi manfaatkan momennya dimanfaatkan. Jadi sudah ada ini momen marketingnya, akan ada Sumpah Pemuda di tanggal 28, ini 3 hari lagi. Seperti ini. Terus
outputnya dibuatin, akhirnya dipas-paskan lah itu loh ininya. Nah, dipas-paskan dengan desainnya seperti ini. Ini contoh ya. Tolong ini juga pakai Canva juga, dia tidak pakai desainer dan tidak saya upload karena ini baru tugas kemarin. Jadi nggak harus terus pakai poster, itu membosankan. Jadi teman-teman tolong apa ya, kebiasaannya kan hampir kalau dibuat asal-asalan, biasanya brand itu asal pakai poster, gitu. Poster selamat Hari Sumpah Pemuda, gitu. Tidak menarik. Jadi tolong nanti ketika teman-teman eksekusi konten itu, meskipun kontennya Sumpah Pemuda, harus serius membuat rancangannya, plan-nya. Jadi tidak buatin brief yang benar-benar apa namanya jelas, dan kalian tuh banyak jumlahnya, itu harus diingat, kalian tuh banyak jumlahnya. Jadi nanti jangan sampai bikin tuh seadanya, di riset bahkan sampai tahu siapa sih yang mau dibuatin itu, di riset akan seperti apa dan hasil akhirnya seperti ini kan gitu. Jadi tolong tidak sekedarnya, karena saya melihat tadi teman-teman masih sekedarnya. Ya, sebenarnya nggak harus banyak-banyak karena juga apa sudah diwakili sebagai di karosel tadi kan. Kalau mau dibuat ini kemarin kalau membagi ad ya harus seperti ini tugas kemarin. Ini loh kerjaan saya seperti ini. Nah, saya beri contoh deh. Apa ya, saya beri contoh ya. Ini biar teman-teman ini kemarin kalau pitching seperti ini ya. Tadi aku harusnya teman-teman, nah kemarin, jadi kemarin seolah-olah kalau harusnya teman-teman kalau nanti kelak punya agensi ataupun memang pengen berkarir sebagai sosial media strategis, ini skip aja. Ini kerjaan saya di politik dan di Persek. Jadi Persek itu dulu cuma 25K, jangan salah, dan belum centang biru. Jadi yang membuat centang biru itu tahun 2019 ya, 2018, 2019. Jadi Mas Abu juga akhir centang biru dan Abdul Hakim Bakari juga centang biru. Ini saya ikut di podium ketika Persik juara. Jadi ada achievement yang kelak kalian harus buktikan gitu loh, jangan asal-asalan. Jadi kemarin kita menganalisis tentang Lawless Burger, kenapa masalah mereka. Jadi historinya seperti apa? Ini week 7 assignment saya. Terus problem statement-nya, saya sih menghindari yang masalahnya Gufar Hilman kemarin saya hindari, saya nggak mau terbawa-bawa itu, tapi aku melihatnya engagement rate-nya rendah, jadi gitu loh. Jadi aku melihatnya kuantitatif, tidak kualitatif. Aku melihatnya kemarin dari dashboard, tidak terus aku bahwa ini ada efek dari Gufar Hilman, iya, tapi aku melihatnya dari apa namanya analisis kuantitatif. Jadi saya juga melihat ya dia engagement-nya harusnya bisa lebih tinggi gitu, karena dia harusnya dimiliki oleh orang-orang yang sangat populer gitu. Jadi aku melihatnya juga seperti ini, ada beberapa postingan yang tengah malam itu dia posting tidak ketemu dengan audiens, jadi bahkan postingan yang 1 minggu yang harusnya bisa maksimal karena mereka juga yang punya para artis ya, para ini
ternyata tidak bisa sebagus yang hari-hari biasa gitu loh. Rabu itu menjadi hari yang engagement-nya lebih baik. Entah kenapa dia tiap Rabu kok bagus. Sama sih, karena orang di akunnya Pemkot juga sama, Rabu bagus. Tapi kan ini aneh, ini tempat hangout gitu loh. Kenapa justru malah Rabu yang bagus? Jadi semua itu tolong nanti kuantitatifkan, teman-teman. Ini performa analitiknya sangat rendah, mereka share rate and comment-nya sangat rendah, dan TikTok-nya benar-benar tidak konsisten waktu membuat produksinya, tidak tiap hari, padahal mereka itu konten kreator harusnya kan gitu. Dan ketika ada terlalu tajam, nggak balance itu loh, ketika ada peak engagement di sini, itu tidak membawa dampak pada konten-konten yang lain. Jadi harusnya kalau ada yang FYP 1 atau 2 itu yang lain akan terbawa harusnya gitu kalau di TikTok. Dan di miliknya Lolos Jakarta ini tidak membawa dampak pada konten-konten yang lain, artinya memang tidak orang tidak tertarik untuk mengklik konten yang lain. Akhirnya kelihatan sekali ini sangat tinggi dan yang lainnya sangat rendah, jomplang. Harusnya kalau ada momen FYP yang lainnya akan ikut terangkat gitu loh, pelan-pelan akan ikut terangkat. Ya, ini rekomendasi saya kemarin sedikit. Tidak banyak karena memang kemarin itu per minggu kita dibuat beberapa tugas-tugas yang beda-beda. Saya coba buatin momen marketing. Jadi bagaimana kita memanfaatkan momen. Ya teman-teman, nanti jika teman-teman itu mulai menghandle, tolong perhatikan ada momen-momen apa sih yang bisa ditumpangin. Mana ada Thomas Cup, ada Squid Game, ada apa? Kalau yang suka drakor ada apa nih yang sedang trending itu ditumpangin. Kemarin itu kalian akan tahu ada tren itu dari mana? Dari Google Trend, dari YouTube, search YouTube, dari TweetDeck. Jadi teman-teman kalau pengen akurat dan presisi membaca trending di Twitter, jangan lewat akun, tapi lewat tweetdeck.twitter.com. Itu lebih akurat. Kalau dari akun, interestnya teman-teman akan mencemari data. Jadi tidak. Interestnya teman-teman, searching-nya teman-teman itu akan mencemari data. Jadi kalau lewat TweetDeck dia akan lebih objektif. Dan rancang apa yang akan kalian tumpangi momen marketingnya, dirancang dengan baik. Jadi tidak asal-asalan. Yang kira-kira relate dengan brand kita apa, yang kira-kira relate dengan Prodamas itu apa. Tidak semua trending diikutin, nggak boleh lebay gitu loh. Jadi tidak nyambung diikutin. Dan kalaupun ngikutin, diadaptasi dengan brand voice ataupun ya udah brandnya Prodamas seperti apa itu dibawa ke situ. Akhirnya aku membuat ini karena memang kita bicara tentang wirausaha kan gitu loh. Jadi tak rubah seperti ini. Ini tentang kekalahan Persib kemarin, saya rubah menjadi konten yang relate dengan wirausaha. Jadi ini contoh, manfaatin teman-teman sendiri karena ini temanku yang memang akhirnya tadi tak jadikan KOL di Instagram IDN Live. Ini temanku sendiri, memang kebetulan juga aku yang pegang mereka. Ya udah tak ambil aja. Nanti kalaupun teman-teman kelak harus jadi KOL-nya Prodamas, jadi ceritakan diri kalian kenapa kalian ikut magang di Prodamas, terus apa pesan tentang Prodamas. Nanti
satu-satu harus bikin testimoni di akun Instagramnya Prodamas, entah mau memakai foto dan caption atau memakai video lebih baik. Jadi kita udah dapat KOL nih, terus kita mau bikin postingan seperti apa, itu harus di ini reels, ini feed di poster dibuatin gitu loh. Jadi kenapa saya dapat KOL ini, karena ya teman baik gitu. Kalau teman-teman yang suka Jono-Joni itu saya yang di bawah layar menciptakan, saya dan Jambrong yang menciptakan band Jono-Joni. Ada yang ini suka lagunya Jono-Joni di sini? Kalau ada tak kasih merchandise nanti. Nggak ada ya? Dengerin nggak Jono-Joni? Jono-Joni itu program saya dengan Jambrong di Sampurna dulu, yang akhirnya gagal sesuai dengan segmen market Sampurna, dan akhirnya membuat saya dan Jambrong out dari Sampurna. Jadi saya pernah sebagai KOL-nya Sampurna, email. Jadi saya pernah menjadi brand ambassador-nya produk Sampurna. Jadi saya punya project namanya Jono-Joni. Jadi teman-teman itu nanti ada pertanyaan sampai di sini? Jujur saya ekspektasinya kemarin itu, wah ini mesti bagus-bagus ini anak-anak bikinnya. Cuma 7 lembar dan belum memperlihatkan strategi kalian akan ngapain gitu loh di sosmed. Karena kemarin kita lihat kritis-kritis gitu kan, kayak Krisna itu kritis-kritis. Ternyata ketika bikin sesuatu plan beneran, aduh ini cuma 7 lembar dan banyak yang tidak presisi gitu loh. Karena saya ngelihat juga teman-teman juga, aku kan juga ada yang nge-add link saya juga, pengalamannya bagus-bagus gitu loh. Kita lihat, oh ini dia ada yang di UNDP, ada yang di keren-keren lah saya ngelihatnya. Ada yang sudah jadi internship writer di mana, terus ada yang di Sabang itu sebagai jurnalis terbaik di kampus. Itu tolong dikeluarin kemampuannya gitu loh. Tolong dikeluarkan. Jadi teman-teman kerjakan dengan maksimal. Jangan sampai pandangan orang profesional di mahasiswa yang suka sok sibuk itu benar-benar terjadi gitu loh. Karena saya ngelihat, saya sering kali dimintai tolong untuk bikin kelas dengan mahasiswa, saya sering jarang mau sekarang, karena kadang-kadang kita serius bikin materi, yang lain tidak serius yang nerima itu. Jangan sampai seperti itu, karena sama kok. Kalian sibuk kuliah, saya juga sibuk bekerja, sibuk berbisnis, dan sibuk mengasuh rumah tangga, menjadi kepala rumah tangga dan mengasuh anak. Jadi semua orang yang sibuk kerja juga sibuk kursus di Repoyu, jangan salah. Jadi sembari saya ngajar di Makan Merdeka, saya tiap malam itu ikut kelas di Repoyu, terus ngerjain tugas sampai tengah malam, dan lulus itu. Jadi teman-teman jangan sampai kalian tidak mempunyai pencapaian apapun di sini. Jangan sampai jadikan ini sebagai sebuah monumen portofolio kalian, bahwa kalian yang membuat keren Prodamas. Harapanku sangat besar, karena seharusnya jika ini di handle dengan baik, bidang berbagai bidang yang ikut di Magang Merdeka ini itu bisa membuat keren Prodamas dari sisi minimal sosmednya keren lah gitu loh. Karena bahan bakunya ada. Capaian selama program ini berjalan, terus akan ngapain lagi setelah ini, dari 50 juta ke 100 juta, banyaknya daerah yang studi banding ke sini, terus adanya dana desa. Terus misalnya apa sih bedanya Prodamas dan dana desa? Itu kan ada semua gitu loh. Komparasinya itu ada semua. Budiman Sujatmiko itu ketika memperjuangkan dana desa itu, apakah duluan dia atau duluan Prodamas? Yang ketahuan semua. Jadi dana desa itu lebih duluan Prodamas, duluan
Jadi Prodemas dulu baru dana desa. Jadi akan ketahuan itu. Tidak perlu membenturkan, tapi rekam jejak sejarahnya ada. Mulai kapan sih dana desa, mulai kapan sih Prodemas, itu kan ketahuan. Tidak perlu mengklaim, kasihkan timeline biar publik yang mengamini klaim itu gitu loh. Jadi banyak bahan baku kalau tidak bisa bagus itu eman gitu loh. Kalian boleh mengkritik akun sosmednya Pemkot Kediri. Kalian boleh mengkritik akun sosmednya Abdullah Abi ataupun Harmoni Kediri. Tapi buktikan sosmednya Prodemas keren. Itu yang di ini. Harapanku seperti itu. Ada yang mau diskusi? Ada yang mau tanya ataupun diskusi? Oke, Vina pakai F. Iya, kan tadi Bapak minta revisi, dan itu kapan ya Pak kita bisa diskusi lagi? Soalnya kalau sesuai dengan jadwal itu ketemu sama Pak Arifnya itu lama Pak. Saya ready di luar jadwal classroom. Kan ya kayak kemarin itu kan ketika ketemuan di kafe pun saya ready. Jadi nggak harus ngelihat itu, karena nanti itu kalau melihat jadwal di jadwal kelas nggak akan terhandle sosmednya Prodemas gitu loh. Kita mulai dari sekarang, teman-teman yang sudah ada di Kediri mulai katakanlah ada assignment lah masing-masing itu. Kamu tugasnya ini, kamu tugasnya ini. Udah dibagi timnya. Tolong dibagi timnya, selain revisi tadi, tolong juga sudah mulai dibagi masing-masing punya tugas apa. Terus nanti ketemuan aja kapan ataukah ketemu di Zoom ataupun offline, monggo yang bisa offline. Kayak kemarin kan juga ada yang ke Kediri. Kita ngopi-ngopi bareng-barengan gitu. Jadi tidak harus sesuai dengan jadwal kelas. Asal sehari sebelumnya ngabarin saya. Jadi kita nanti sesuaikan aja waktunya. Dan tidak harus semua, karena nggak dinilai. Yang penting kalian support teman-teman kalian yang di branding. Dan teman-teman yang di branding itu request apa yang diminta. Misalkan, tolong dong aku di feeding data tentang kepemudaan, tolong dong kami di feeding data tentang analisis apalah ekonominya atau gimana ya, aku nggak paham. Tapi data itu yang kalian olah menjadi postingan nanti. Jadi strategi kontennya seperti apa gitu loh. Tolong yang tata kota juga beri masukan. Oh ternyata belum benar itu penataannya, misalkan seperti itu. Jadi akan ketahuan kontennya itu kaya akan data. Tapi data-data itu diolah menjadi konten yang menarik dan bermanfaat. Jangan sampai kontennya itu berat dan orang nggak mau baca gitu. Vina pakai F, maksudnya Vina pakai V gitu ya. Ada lagi yang dipertanyakan, Vina? Iya Pak, lagi satu. Setiap konten yang mau kita posting itu apakah harus dikonsultasikan dulu kepada Pak Arif atau kita bisa langsung posting gitu Pak? Tidak harus konsultasi, asal bikin plan. Makanya dibuatin plan seminggu sebelumnya. Tidak hari ini buat, nanti diposting. Itu yang namanya tidak terstruktur dan tidak akan efektif kerja kalian gitu loh. Nanti baru gubuh ketika ada kesalahan. Jadi tolong ada tim nanti lebih baik rencananya. Jadi rencana konten itu sudah ada gitu loh. Makanya perlu disusun konten pilarnya apa aja sih. Page-nya loh. Kalau teman-teman tahu sebuah website ada menu-menu kan page-nya. Misalkan Vimela tentang jilbab apa, cara mengasuh anak apa kan, page-nya ada masing-masing. Buatin 5 deh kategori konten. Tentang fisik, tentang komunitas, tentang fasilitas, atau tentang kegiatan sehari-harinya apa, misalnya dibuatin itu. Jangan nanti tidak ada itunya, gelambiar nanti. Maksimal 5 deh. Jadi misalkan satunya behind the scene proses pembangunan, itu terus misalkan.
nggak harus dikasih judul, tapi temanya itu, karena ketahuan toh, ini ternyata ada toh behind the scene-nya misalkan. Satunya lagi tentang kegiatan Prodamas yang di bidang sumber daya manusia, ada pelatihan apa misalkan. Keempatnya, ketiganya testimoni masyarakat, misalkan gitu, ada testimoninya, gitu kan. Keempatnya tentang lebih ke inilah apa namanya bikin game atau apa engagement lah, karena yang mengandung engagement, jadi bikin game, bikin kuesioner, pertanyaan yang mungkin bisa lucu-lucu atau apa. Yang kelima misalkan tentang kalian ngapain di sana gitu kan. Jadi 5 tadi itu dibuatin scheduling, dibuatin apa namanya porsi. Jadi disepakati newsnya ataupun blognya itu 30%. Jadi akan ketahuan dulu, akan ketahuan. Kalau tidak ada porsinya, nanti jomplang apa namanya fisik terus yang difoto, misalkan tubuh, siskambling, apa bosen orang bosen. Terus apa namanya, kalau momen marketing itu mungkin seminggu 2 kali, itu khusus lah, tapi tidak usah dimasukin viral. Pilar itu ini aja. Ada tren Squid Game nih, misalkan yang proses waktu rebutan apa itu yang jatuh itu ditarik, itu kan viral tuh, apa namanya poster itu, memes itu, ya sudah itu meme yang ditarik itu Prodamas misalkan, yang belakang itu kamu kalian yang gitu misalkan gitu, Prodamas mau tersungkur tuh ditarik dengan tangan kan gitu kan. Jadi itu kan meme yang viral, ikutin aja nggak apa-apa, tap in aja ke sana, tapi diadaptasi dengan apa Prodamas. Ya, jadi tolong kalian mulai lebih inilah, lebih serius gitu loh, karena aku melihat belum serius tadi itu, karena juga masih kurang tepat SWOT-nya. Jadi dari basic SWOT-nya kurang tepat, pagi nanti nyusun strateginya. Jadi googling lah, kalau belum tahu SWOT itu apa, di googling. Strength-nya kalian apa? Strength-nya Prodamas itu apa? Weakness-nya Prodamas itu apa? Opportunity Prodamas itu apa? Threat-nya apa? Ancamannya apa? Ancaman Prodamas apa? Oh, mungkin pergantian dinasti misalkan. Kalau dinastinya ganti, ini nanti pasti akan dihabisin program ini ya. Misalkan seperti itu. Nggak apa-apa, dianalisa. Oh, tidak adanya dukungan DPRD karena memang mungkin komposisi partai sudah tidak berimbang. Itu kalau perspektif politiknya gitu, threat-nya gitu. Karena benar kalau tidak ada keberpihakan dari DPR, tahun depan bisa dihapus. Misalkan seperti itu program ini. Bisa nggak dianggarkan, atau pandemi itu threat juga karena tahun kemarin dihapus, nggak diserap, dialihkan ke apa namanya ke pandemi semua anggarannya, itu threat juga gitu, ancaman saat ini. Jadi akan clear ancaman itu seperti apa. Justru malah kok kalau jadi bedakan dengan kompetitor analisis, itu beda. Makanya saya minta teman-teman untuk kasih saya 2 kompetitor terdekat Prodamas yang bisa menjadi benchmarking. Boleh dari kota Kediri atau kota lain. Kasih saya minimal 2. Agar kalian punya ukuran, kalian harus melampaui itu gitu loh. Kalau nggak punya kompetitor, kamu nggak akan punya ukuran. Kalian tidak akan berusaha untuk melampaui siapapun. Jadi ingat pada kelas work ethic di awal, kalian kalau tidak untuk mencapai sebagai juara renang itu sepersekian detik. Sepersekian detik itu butuh effort berlatih yang lebih keras daripada juara kedua. Sama kok. Kalian kalau mau mau maju harus melihat kompetitor. Bukan berarti jahat loh ya. Di profesi pun seperti itu. Kalian harus melihat kompetitor, teman kelas kalian sebagai kompetitor. Kok itu keren ya? Apa ya? Kok bisa keren? Oh, belajar. Dia baca buku 3 jam sehari. Kalian mungkin bisa 4 jam sehari. Kan gitu kan? Bukan berarti terus sirik, dengki, bukan. Jadi ngelihat kompetitor nggak ke arah sana. Dengki, tak jerigal itu biar kalah. Enggak.
Tapi kalian harus menjalankan pola kerja lebih baik, lebih keras, lebih rajin, lebih cerdas kerjanya, kan gitu. Jadi kompetitor itu penting untuk membuat standar kerja kita naik. Kayak di SK Coffee Lab, siapa kompetitor yang terbaik? Alinea Coffee, itu keren gitu di Kediri. Dan saya seneng ada coffee shop keren, dan saya berteman dengan dia. Tapi di bisnis kompetitor, apapun itu kompetitor itu loh. Beranggahan itu kan tempatnya Vina itu kan kompetitornya keras itu di sana competitionnya. Tapi sana mohon maaf cara menangnya goib kan gitu kan. Kalau di sini nggak bisa, kita nggak bisa pakai goib di sini. Kita ngomong strategi marketing yang baik, bikin konten yang keren kan gitu kan. Kalau tipikal bisnis yang mirip sama pakai tenda kayak di Beranggahan itu sentra apa namanya soto Beranggahan, ya akhirnya ada mbak-mbak yang jaga cantik-cantik itu kan strategi menangkan kompetisi kan itu. Akhirnya yang jaga udah selain Mbak Beno loh ya, itu kan banyak yang jaga cantik-cantik gitu kan. Ya sudah biar orang belok. Ya itu caranya menganalisis gimana memenangkan persaingan. Oh, yang jaga orang tua kayak mbak-mbak lah. Kalaupun mahal dikit nggak apa-apa, yang penting customer senang dan belok kan gitu. Karena targetnya siapa? Sopir-sopir truk itu kan cowok-cowok semua kan gitu kan. Jadi ketahuan, bahkan kalian tuh kalah dengan itu soto Beranggahan yang di rumahnya Vina itu. Itu masing-masing punya strategi kompetisi. Ada yang dikasih cewek biar yang cowok itu belok. Iya kan Vina? Bener nggak Vina? Ya Pak, bener kok. Nah, jadi saya tuh suka belok ya Kak, lihat wah yang cewek aja lah yang jaga. Itu bener loh, karena mereka mentarget marketnya siapa nih. Ini marketnya itu orang yang lewat jalan Kediri Tulungagung. Yang paling banyak siapa? Sopir paling banyak. Orang bekerja, sales kan gitu yang lewat itu. Sales, leasing kan gitu kan. Mereka udah baca itu. Oh, kasih apa nih? Ya jaga cewek. Kasih cewek di sana. Banyak. Dan menang akhirnya. Kecuali yang legend ya beda. Jangan pernah membuat ukuran legend sebagai apa kompetitor benchmark ataupun mau melampaui. Mereka udah top of mind ya gitu loh. Tapi lihat ini rising itu yang sedang bagus mana, yang selain legend. Legend itu memang produk yang dilihat. Yang dilihat produknya, oh enak ini legend ya. Menangannya brand yang legend seperti itu, top of mind sudah. Tapi lihatlah yang lain-lain yang masih bisa di-grab customer-nya. Oh itu senjaga mbok itu tak ganti cewek. Jangan dia ngerebut SP apa yang udah good looking lah 1,5 juta nggak apa-apa. Yang penting kan sehari bisa jual 200 mangkok kan gitu kan hitungannya. Dari margin Rp100 itu per mangkok itu sudah bisa menutupin biaya karyawan gitu loh. Aku pun ketika ngerebut karyawan juga sama, tak lihat dia di mana, di kampus mana nih. Oke, ini kampusnya ini, dia punya circle pasti. Jadi karyawan saya membawa traffic juga, pembeli juga gitu. Jadi itu pentingnya melihat opportunity apa di sana. SWOT itu kalau sudah presisi, sudah benar-benar kalian bisa mendefinisikan SWOT-nya apa aja yang dari produk mas kalian akan tepat membuat strategi. Ini ngomong strategi gitu loh. Branding itu strategi. Tidak asal aku pengen abang. Dan kok abang ben iki PDI kan itu. Enggak seperti itu. Ada filosofinya. Prodemas itu apa sih kalau bicara brand archetype? Nah, searching brand archetype. Nanti akhirnya definisikan secara archetype itu hero kah atau apa? Lihat Prodemas itu. Terus tidak harus ungu, teman-teman. Ya, jadi kan kalaupun itu ungu ya udahlah itu kan di logo resminya sosmed itu boleh pakai yang lebih. Lihat audiensnya yang ditarget apa, sesuaikan. Kalaupun nanti kurang tepat, adjustment boleh. Tapi harus dibuat dulu, dilempar dulu ke pasar. Kalaupun kurang bagus nih Pak, sesuaikan kan gitu. Oke, ada yang bertanya? Tak ngopi dulu aku.
Yuk, ada yang bertanya? Sebenarnya aku ada meeting juga, tapi tinggal. Ada yang bertanya? Itu tak kirim ya, tak kirim cuman tidak harus diikutin. Tadi tak kirim Google Slide, tapi sesuaikan aja dengan Prodamas. Karena juga dari nol kan Prodamas itu, sudah belum ada Instagramnya. Tapi buatin tadi minimal yang kayak punya aku tadi lah. Yang strategi sosial media yang awal-awal tadi. Dan nggak apa-apa, meeting kecil-kecil itu loh, 10 orang branding dengan saya sejam atau kapan, itu nggak apa-apa. Konsultasi dulu. Yang punya waktu longgar, ngopi juga. Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada, nggak apa-apa, selesai lebih awal ngopi yang gitu. Mungkin saya, Pak, mau izin bertanya. Oke. Maaf sebelumnya, Pak, ya. Nggak bisa on-cam karena sinyalnya agak susah di rumah. Ya. Tentang ini, Pak. Kemarin kan di materinya Pak Sevi sebelumnya itu kan bahas ini, Pak. Jadi Pak Sevi itu ingin masukin apa ya istilahnya ranah disabilitas dimasukin di dalam pengemasan Prodamas sebagai output kita nantinya, salah satu output. Nah, tapi kalau dari sisi branding itu secara umum gambarannya itu cuman masih kayak, kalau dari pandangan saya sendiri Pak ya, itu kayak semisal di TikTok itu kan kayak kita cuma bisa nyempilin mungkin kontennya tentang ada teksnya di TikTok. Nah itu kita cuma bisa kayak ini loh Pak, apa namanya, bahasa isyarat gitu-gitu ditaruh di samping atau di kecil lah di bawah. Nah itu menurut Pak Arif gimana Pak masalah itu? Bukan masalah sih, tapi lebih ke programnya apa dulu. Jadi kalian harus melihat di lapangan, atau ada temen yang di lapangan, di Prodamas ini ngapain sih yang bersinggungan dengan apa namanya, dengan teman-teman yang disabilitas. Itu yang dibuatin konten, dan tidak harus di TikTok semua. Jadi jangan dipaksain juga, karena TikTok itu hiburan ya. Jadi jangan dipaksakan konten yang tidak menghibur di TikTok, percuma. Mending di Instagram. Jadi kalian harus tap in ke musik yang sedang tren, kalian harus tap in di filter yang sedang tren kalau TikTok. Percuma kalau bikin TikTok asal-asalan dan tidak akan works, tidak akan bagus. Itu pasti, jaminan saya gitu. Jadi kalau ada konten tentang disabilitas di platform Instagram saja. Jadi Aldida, jangan semua konten itu dimasukin sama TikTok, Instagram, nggak harus. Jadi bedain nggak apa-apa kok, nggak apa-apa. Dan tidak harus yang kalaupun memang pengen bikin tentang itu ya nggak apa-apa, dibuatin mini seriesnya atau gimana, konten-konten yang setiap seminggu sekali ada update-nya di Instagram, video pendek 1 menitan misalnya seperti itu. Dan jangan di TikTok. Kalau TikTok itu kalau tidak ada sifatnya itu hiburan, teman-teman. Kalau TikTok itu sama sih, Instagram juga hiburan juga sebenarnya. Makanya kalau tidak ada yang menarik, jangan. Terutama TikTok itu sangat sensitif sih. Kalian harus melihat hashtag yang sedang tren, terus musik yang sedang tren, kecuali pakai voice over, nanti bisa dikurangi dikit-dikit. Lebih bagus pakai voice over. Dan kedua, kalian harus ngedit di platformnya. Kalaupun memakai tool editing, pakai CapCut yang memang itu buatannya ByteDance. Jadi secara algoritma dia akan lebih berpihak pada video-video yang dibuat oleh platform mereka, termasuk pakai fontnya, pakai musiknya. Kalau kalian bikin 2 video yang sama dari Reels dan YouTube Short dan TikTok di Adobe Premiere, yaitu yakinlah yang di TikTok secara spreading kurang bagus, kecuali memang itu keren banget kontenmu. Atau kontenmu adalah video trailer sebuah film yang sudah populer. Itu beda. Kalau kontenmu konten tentang keseharian Prodamas, ya jangan berharap seperti video trailer film atau apa.
Kalau makanya harus paham bagaimana mengakali atau mengikuti kemauan dari platform secara algoritma. Dan tidak boleh memaksakan itu di idenya tuh oke, cuman tolong lebih presisi dari si konten ya. Kan jangan sampai konten itu kemauan kalian. Konten itu kemauan atau yang dicari audiens, tapi disesuaikan dengan kepentingan kalian dalam konteks marketing, dalam konteks branding, dan itu kan. Ya, ingat ya, ini sebuah catatan yang harus digarisbawahi. Konten itu kemauan atau sesuatu yang dicari oleh audiens, yang ditumpangi oleh kepentingan kalian dari si marketing ataupun branding tadi. Ya, jadi frame-nya harus ke sana, menghamba pada audiens, tapi tidak boleh semaunya tanpa kepentingan si konteks goals bisnis kita. Bisnis kita kan Prodamas, anggap ini juga bisnis. Prodamas itu hendak menyampaikan apa, tapi menyampaikannya dimasukkan pada kemauan yang sesuai dengan audiens yang kita sasar gitu loh. Itu konten itu ke sana. Jangan dibalik-balik. Saya itu pernah memarahin staf-staf saya karena bikin konten menghibur mereka, bukan menghibur audiens. Atau konten kecuali ya memang gamelan itu sosok yang memang sudah akhirnya bisa populer gitu loh, bikin aneh-aneh misalnya yang konten yang di kamar diem aja itu dulu pernah 60 menit kan meledos tuh viral, tapi hanya sekali, setelah itu hilang. Jadi tidak usah bikin konten yang satu terus viral tapi setelah itu hilang. Makanya jangan nganeh-nganehin, tapi bikin sesuai dengan brief dan strateginya. Harus punya strategi, Dinda. Tadi itu kan salah satu ide, tapi ide itu dirumuskan, didiskusikan, dan dibuat strateginya, dibuatin briefnya. Ini bagus nggak sih kalau ini tak buat gini? Bagus nggak sih? Itu nanti teknis, Dinda. Teknis ketika eksekusi. Oh jangan, seharusnya seperti ini. Pak Cevi kemarin pesannya gini, nggak apa-apa, diakomodir, disesuaikan dengan, harusnya sebaiknya seperti ini Pak, biar audiensnya itu suka, dan kita itu bikin konten nggak rugi, gitu loh. Nggak rugi. Makanya perlu dibuatin primary audiensnya siapa aja. Kalaupun nanti teman-teman itu akunnya itu anggaplah mereka itu mau follow kalian tuh, bayangan kalian, akun kalian akan dibayangkan sebagai siapa gitu loh. Kalaupun ada artis yang bisa mewakilinya, itu artis siapa kira-kira yang bisa mewakili brandnya Prodamas. Jadi audiens itu kan berbicara pada itu, persona dari brand itu gitu loh. Seolah itu berhubungan dengan personanya, tidak Prodamas sebagai program pemerintah yang kaku. Warga kota Kediri nggak akan engage pasti kalau baca seperti itu. Buat warga kota Kediri tolong, itu nanti kayak lurah yang ngomong, pasti tidak menarik. Oke, ada follow up Aldinda? Sudah Pak, cukup dari saya Pak mungkin. Oke ya, yang lain ada yang mau disampaikan? Atau apa yang saya sampaikan salah semua? Ada yang mau membantah? Nggak apa-apa. Ada yang belajar sosial media strategi di siapa? Misalnya di Dewa Aga Prayoga tuh gini Pak, neuro language apa? Misalkan kita tidak satu mazhab Pak, saya itu sosmednya itu dengan full iklan, misalkan seperti itu. Ya nggak apa-apa. Kalau teman-teman yang bermain di reseller, dropshipper ya seperti itu gitu. Kalau saya di mazhab yang sosmed itu untuk membangun brand, makanya struktur itu harus benar, kuda-kuda harus benar dan gitu. Jadi jangan samakan dengan teman-teman yang bermain di internet marketer yang asal jual barang, itu beda.
Kalau saya disiplinnya disiplin sosmed yang membangun brand. Jadi pasti lebih terstruktur, kita pakai tools analitik, kita mencoba sebuah konten tidak jalan bikin lagi, tidak asal terus iklan gede-gedenan, itu enggak, kita enggak ke sana. Ya kalau kalian itu beli Nike ataupun beli Adidas kan bukan karena iklan, karena kalian suka brand itu. Nah kita ke sana arahnya. Kalaupun ada terpapar iklannya Shopee lagi diskon, itu beda soal gitu loh. Tapi kalian beli Starbucks, kalian beli Chatime, kalian beli Indomie, kalian beli sebuah brand, itu kan karena kalian suka pada brand itu. Kalian merasa bangga memakai brand itu. Kalian merasa keren memakai brand itu. Bukan karena terpapar iklan brand itu gitu loh. Bukan karena murah-murahnya, jangan ke sana. Jadi arahnya kita membangun brandnya Prodamas itu ke sana, lebih organik, orang merasa value dari Prodamas itu cocok dengan mereka, dan mereka akhirnya support pada Prodamas karena value tersebut, dan gitu kan. Sama dengan kalau kalian tuh suka kaos Uniqlo, karena aku cocok dengan Uniqlo misalkan. Lebih simple, lebih elegan, tidak rame. Tapi juga ada loh orang yang suka kaosnya Douglas, misalkan yang rame, yang ini. Ada orang yang suka kaosnya Blazer atau Chinatown Market, karena memang itu aku suka kaos yang warna-warninya kontras antara tabel-tabel desainnya. Karena itu definisi brand yang value-nya sama dengan kalian. Makanya nyari itu loh. Ada yang orang misalkan kalau dari sisi ini kan kebutuhan kerja ya, jadi saya pakai seperti itu. Tapi kalau dari sisi kaos, saya suka streetwear gitu. Jadi kaos-kaos yang lebih provokatif tulisannya gitu. Karena lebih ke sana value itu. Saya aktivis gitu loh. Jadi pasti suka-suka tuntun yang anti kemapanan yang seperti itu gitu. Jadi brandnya si Prodamas itu akan di-develop seperti apa sih? Cari audiens yang kira-kira itu memang value-nya sama. Value-nya sama itu dengan Prodamas. Cari ke sana. Jadi kalau teman-teman lihat yang saya share di Slack Project Multatuli itu, saya ke sana memang arahnya. Kalau teman-teman lihat aktivisme saya di jurnalisme investigatif tentang bandara, saya ke sana arahnya. Saya itu dekat dengan mereka, tapi ketika saya punya sesuatu yang saya kritik juga gitu, tidak asal-asalan. Saya bukan orang asal bapak suka, saya menjadi tenaga wali kota bukan karena menjilat wali kota, tapi karena wali kota melihat ada value di saya yang tidak terbeli oleh aku kalau disuruh meeting dengan Pak Wali, kritik beneran, tidak yang asal monggo Pak, enggak, setara gitu. Kita satu ini tidak semunduk-munduk itu tidak, tapi dalam konteks saya respect pada beliau, pada prestasi beliau orang baik kan gitu, tapi tidak terus menjilat, enggak. Jadi value-nya ketemu gitu loh, tolong nanti ke sana. Jadi kalau kalian membuat brand voice-nya Prodamas, membuat brand style guide-nya Prodamas, kenapa harus tahu SWOT? Kenapa harus tahu USP? Nah, itu pentingnya untuk membuat agar kita nanti lebih mudah membranding Prodamas. Kalian tahu USP-nya, kalian tahu SWOT-nya seperti apa, yang presisi, biar secara branding nanti kita mudah menyampaikannya ke publik. Oke, jelas ya suara saya? Masuk kurang jelas? Aku mau ngatur ke monitor sih. Jadi ada yang lain? Izin bertanya, Pak. Oke, Muhammad. Untuk tadi yang Bapak pakai tools analisis yang IG kompetitor itu pakai apa ya, Pak? Izin tanya. Tadi ada Lawless. Kalau toolsnya itu, kalau basicnya itu pakai aja analisa.io. Itu ada kalau fitur gratisnya, tapi terbatas. Kalau kan pakai berbayar. Itu analisa.io. Teman-teman juga bisa pakai Hootsuite.
atau Social Blade. Banyak kok, googling aja. Tapi kalau aku pakai analisa.io. Kalau ada lagi Social Backers, cuman sekarang udah jadi Amplify dia. Ini ya. Pakai aja itu. Analisa.io secara basic kebutuhan sudah bisa. Cuman kalau secara advance bisa memetakan postingan itu memang harus berbayar. Gak apa-apa, nanti bertahap aja kok. Jadi tidak harus langsung beli tools, karena kalau pakai tools itu pasti lebih advance kemampuannya, lebih mendalam. Cuman kalau tidak ada kepentingan bisnisnya ya nggak usah. Nanti malah tekor kalian. Pakai aja yang gratisan banyak. Nah, tak share. Memang terbatas, tapi nggak apa-apa. Yang penting kalian tahu dulu minimal dua program pemerintah ya, entah di Kota Kediri, entah di luar Kota Kediri, yang keren sekali, yang keren baik secara program atau dan loh ya, jangan atau loh. Dan keren juga di sosmed, gitu loh. Karena kalau keren program banyak, program keren itu banyak, tapi di sosmed keren belum tentu. Dan sosmednya itu ya sosmednya program, bukan sosmednya sebuah Pemda, bukan sosmednya Pemkot ya. Tolong ya, nanti kompetitor cari dua kompetitor, dua aja lah, dua yang terbaik di Indonesia, program pemerintah, yang secara aktivitas medsos juga keren. Ya. Dua. Karena nggak ada tadi itu. Tadi nggak ada. Jadi revisinya ke sana. Masing-masing ngusulin deh, satu-satu itu. Masing-masing teman nyari. Nanti didiskusikan terus dikumpulkan pada dua aja. Nggak usah banyak-banyak. Kalau banyak-banyak susah malah kita ngejarnya. Dua aja. Maksimal 3 kalau emang pengen. Kalau ada, nggak apa-apa. Maksimal 3. Biar kita jelas nanti ngejarnya. Ya, maksimal 3. Kalaupun adanya 1 nggak apa-apa, lebih clear malah kalau 1. Tapi nggak mungkin lah, karena banyak pemerintah yang keren. Banyuwangi, Semarang, Solo, Jogja, Bandung, itu kan keren. Surabaya, pasti banyak yang keren. Kemarin ada referensi dari si Krishna itu Rumah Bahasa Surabaya. Tapi mungkin belum ini, masih ada yang lain yang lebih baik. Cari dulu, jangan menyerah. Cari yang lebih keren. Nanti setelah dapat dan disepakati, ini nih baru dianalisa tuh jam-jami. Itu jangan langsung dianalisa, capek. Semua ada 100 akun dianalisa semua, capek. 2 aja yang memang kompetitor baru dianalisa. Gitu ya. Atau kalau pengen nanti trial aja Napoleon Cat itu ada 14 hari gratis trial. Kalau kalian nggak punya CC pakai Genius ataupun Bank Jago tuh bisa, kan Rp0 kalaupun pakai CC, mereka pakai kode angka sama CVC TCV itu. Bikin akun Bank Jago ataupun Genius kalau mau. Wah, ini saya nggak punya CC Pak untuk trial, karena memang pakai CC rata-rata pembayarannya. Tapi sudah ada aplikasi namanya Bank Jago dan Genius yang sudah ada mirip CC, kartu kredit fiturnya. Dan kalaupun trial kan Rp0 atau itu. Bisa kok pakai Napoleon Cat ya. Napoleon Cat itu produk Polandia kalau nggak salah, itu keren tuh analisisnya. Coba gratis, nanti intiplah kompetitor, terus laporan ke saya. Kan 14 hari trial, jadi nggak mungkin nggak bisa. Sehari selesai kok analisis itu. Ya, jam-jami. Ini nanti kalau sudah ketemu, ini tugas mengenal kamu tadi kan tanya. Jadi setelah ketemu 2 ataupun 3 kompetitor, kamu daftar akun Napoleon Cat, kucing Napoleon. Itu bisa mengintip kompetitor. Atau social media analytic tools, carilah di Google itu banyak. Pakai akun trial aja, nggak apa-apa. Ada trial 14 hari, 30 hari ada. Itu cukup untuk menganalisa. Kalau nggak punya kartu kredit, pakai Bank Jago. Kan Rp0 bisa. Dan kamu
kalaupun top up Bank Jago nggak rugi kok, dia jual Rp0 transfer kemana-mana. Saya sekarang pakai Bank Jago, pakai Flip sudah bayar sekarang Rp1.000. Bank Jago masih gratis ya. Nah, itu penting kan, cari yang gratis deh. Transfer lintas bank Rp0. Dia tidak hilang uang di situ, gitu aja tuh. Bikin akun baru, trial fitur kartunya yang mirip CC itu. Oke. Jadi tidak ada alasan saya tidak bisa trial, Pak. Bisa. Tinggal daftar Bank Jago. Bahkan kalau pakai link referral teman itu, kamu nanti bikin akun terus linkkan dengan teman-temanmu itu, nanti top up 200.000 dapat bonus 25.000 saldo. Keren toh. Manfaatkan teman-teman. Di sini ada beberapa grup ini. Jadi biar dapat referral banyak tuh di saldonya nanti. Oke, ada yang lain? Tinggal 15 menit. Oke, sudah ya. Berarti kalau sudah tidak ada, tolong diperbaiki, karena menurut saya itu belum bisa dipakai untuk model kita bekerja as tadi sosial media strategis. Karena kita brandingnya lewat sosmed aja kali ini, lebih mudah, gratis, dan bisa. Dan kalian juga memakai itu kan gitu. Kalian juga pasti nggak dengerin radio kan? Banyak yang lihat televisi kan? Saya sudah bertahun-tahun ngeliat televisi kecuali Pak Bola, kecuali apa? Ada pertandingan Persik kan gitu. Oke, diperbaiki, dan saya berharap tidak harus sesuai jadwal di classroom, tidak harus sesuai jadwal di Magang Merdeka. Saya terbuka untuk berdiskusi kapanpun kalian mau, tapi tentunya terjadwal. Dijadwalkan kapan, hari apa. Jadi aku juga mengosongkan jadwalku juga gitu loh, karena juga kadang-kadang juga harus ngorbanin meeting kayak gini. Aku sebenarnya ada meeting, cuman ya sudah, karena bareng harusnya meeting pembentukan komite ekonomi kreatif Kota Kediri, dan saya nggak ikut di situ karena ada jadwal kalian juga. Dan jadi teman-teman nanti tolong komitmen untuk benar-benar dituber dengan bagus. Jadi kalian tidak, ketika selesai itu tidak malu-maluin tuh loh, bangga gitu loh. Jadi aku dulu yang bikin tuh sosmednya, kan gitu kan. Terus bisa jadi portofolio di next ketika kalian benar-benar berada di dunia nyata sebagai profesional setelah lulus kuliah. Ya, tolong dimanfaatkan waktunya sebaik mungkin biar kelak kalian ketika lulus kuliah bisa survive di dunia nyata. Jangan sampai orang tua kalian itu udah bingung biayain kuliah, bingung nyariin kerja, karena banyak seperti itu. Jadi saya itu sering ditanyain orang-orang tua, teman-teman, Mas tolong toh, ning pempet apa, anakku lulus kuliah loh. Kan megelin toh, udah orang tuanya itu biayain kuliah, keluar mikirin gimana kerja, kan nggak masuk akal menurut saya. Masuk akal nggak? Coba bayangin. Orang tua kalian itu sudah capek biayain kalian nyariin duit buat bayar SPP, ya kan? Sudah lulusnya, udah, Pak, aku juga ada kerjaan toh. Terus kalian ngapain selama kuliah? Gak bisa-bisanya lulus kuliah yang nyari kerjaan orang tua. Terus nanti akhirnya ketipu, masuk PNS bayaran itu. Betul nggak ada yang bayar PNS sekarang itu sejak 2009. Jadi jangan sampai ya, tolong, karena udah sering nemui seperti itu. Saya juga sering pernah dijabri beberapa kali oleh garis-garis orang tahu saya tenaga ahli wali kota, dijabri di WhatsApp, tolong Mas ini nomor ujian anak saya, bayar berapa nggak apa-apa. Nggak bisa, tidak ada seperti itu.
PNS itu, aku bukan PNS. Ya, kalian harus tahu itu. Aku konsultannya lah di Balai Kota. Jadi tidak ada lagi yang bisa apa ya bayar nggak enak. Nggak ada. Dan lucu itu loh. Terus jangan sampai juga nanti kalian asal kerja, asal dapat pekerjaan. Jangan, misalkan kalian udah, bukan berarti aku menghina profesi ya. Ini contoh ya. Kalian kuliah planologi, terus kerja sebagai kurir JNT. Misalkan seperti itu. Buat apa kuliah? Kuliah planologi terus jadi leasing FIF. Terus ngapain? Kuliahnya ekonomi kan gitu harusnya. Tolong ya. Jadi jangan sampai nanti asal kerja. Dan makanya momen-momen seperti itu penting untuk kalian mengembangkan soft skill kalian. Hal-hal seperti ini, belajar seperti ini itu penting. Agar kelak kalian tidak bekerja yang asal kerja. Jadi ada sebuah ungkapan, sebenarnya bagus, tapi aku nggak setuju. Jadi ada temanku pernah bikin status, apa ya, memang bukan yang penting itu gini, lupa aku sih saya tak. Jadi dia berstatus gini, memang tidak punya pekerjaan tetap, tapi tetap bekerja. Itu juga salah sih. Jadi secara prinsip kemanusiaan oke, ya harus fight, harus tetap bekerja. Cuman kalau bisa itu kerja itu sesuai dengan bidang dan passion kalian. Bidang itu boleh jurusan, atau setelah keluar dari kuliah ternyata aku mau main di dunia ini nih, karena aku punya skill di sini misalkan. Ada teman-teman yang arsitektur jadi fotografer ada, karena dia ini keren di situ, nggak apa-apa. Tapi dia happy di situ. Kalau kalian kerja di sesuatu yang kalian itu apa ya mampu dan expert dan senang, itu pasti hidupnya bahagia. Nggak cepat tua kan gitu. Kayak Vina kemarin itu pas melintas di pasar kafe itu, dia padahal aku duduk di situ kan, dia jalan terus itu. Kan dikira aku anak muda di sana, pakai celana pendek, sendalan itu. Tak pikir itu Pak anak gaul. Karena beda ketika aku ngajar dengan ketika aku di kafe beda. Jadi tolong gitu. Tolong loh ya. Jadi aku udah tahu itu temanmu tuh bukan Pak, kayaknya bukan deh. Terus dia balik terus bener tuh. Tak pikir bukan Pak Arif. Pakai celana pendek dan kawasan apa hitam. Ya, jadi tolong usahakan nanti itu dimaksimalkanlah kesempatan belajar biar kelak kalian itu ketika lulus kuliah itu tidak ngerepotin orang tua, minimal itu. Kalau saya dulu itu belum lulus sudah bekerja untuk membantu orang tua, meringankan orang tua karena memang orang tua saya tidak mampu, jadi ya tidak menyesali juga karena ternyata saya juga bisa lulus kok akhirnya gitu. Dan itu membanggakan gitu. Dia harus membanggakan, tapi minimal orang tua kalian senang lah. Jangan sampai lulus kuliah kok bingung gue. Kok anakku cek nganggur ya. Terus nikah, itu repot apalagi yang cowok-cowok. Wis nganggur nikah. Wong tuane nekono susu anak. Janganlah ya. Jangan. Karena saya sering menemukan seperti itu. Kalian itu adalah mahasiswa terbaik yang lolos di program keren Kemendikbud Dikti. Harapan saya kelak ketika lulus tidak harus kerja tetap, bisa berwira swasta, monggo, nggak apa-apa. Yang penting itu jangan sampai lulus kuliah orang tuanya yang mencarikan pekerjaan. Kalau dimodalin nggak apa-apa lah, kalau dimodalin. Oh, tapi ya yang keren gitu loh. Banyak kok teman-teman yang memang akhirnya bisa membuktikan meskipun mereka
motivasi orang tua untuk berwirausaha, tapi juga tidak asal-asalan. Ada nggak apa-apa, itu tidak berarti kalian tidak keren kok, nggak apa-apa, karena memang ada orang tuanya mampu ya, oke, nggak apa-apa. Jadi tidak, perspektifnya saya tuh objektif melihat dari segala lini lah, nggak ada masalah yang berwirausaha, yang bekerja pun juga. Makanya tadi saya bilang, saya tidak menghina sebuah profesi, tapi tolong jangan terpaksa menjalani profesi itu. Karena teman-teman yang memang senang, aku sukanya ini Pak, touring, makanya saya jadi kurir JNT aja, nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa, karena sukanya motoran gitu kan, touring, keliling-keliling, tak jadi itu aja, ya nggak apa-apa. Asal menikmati, asal happy. Gitu. Oke teman-teman, karena memang tidak ada yang diupdate lagi, kalian juga saya yakin juga punya kesibukan lain. Terima kasih banyak atas waktunya. Mohon maaf jika saya ada kesalahan kata. Silahkan kritik saya nggak apa-apa, diberi masukan, bahkan nanti kalaupun ada kuesioner dari Kemendikti tidak apa-apa, jujur saja, jadi tidak harus dikasih yang skor bagus-bagus, enggak, jangan, nanti malah saya nggak bisa memperbaiki diri. Jadi nggak apa-apa, jadi saya suka teman-teman yang bicara apa adanya, dan daripada yang sok manis tapi di belakang ngomongin yang itu. Oke, selamat beraktivitas kembali. Tolong direvisi, nanti kita ketemu di lain kesempatan, tidak harus dijadwal sesuai dengan di classroom. Oke, selamat pagi. Oke Pak, terima kasih Pak.